Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Suplemen herbal yang kelihatannya aman di lemari kita, gimana jadinya kalau dicampur sama obat dari dokter? Kita sering banget kan mikir, oh ini kan alami, pasti sehat. Tapi ternyata ada sisi gelapnya yang jarang banget dibahas. Nah, sekarang kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini nih keyakinan yang kayaknya udah mendarah daging di masyarakat. Begitu kita lihat label herbal atau alami, alarm di kepala kita langsung mati. Kita jadi tenang, merasa ini pasti aman. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal lihat kenapa asumsi yang kelihatannya logis ini justru bisa jadi salah besar. Dan ini bukan pertanyaan buat nakut-nakutin loh. Ini adalah inti masalahnya. Coba bayangin deh, obat yang setiap hari Anda andalkan, yang bikin kondisi Anda stabil, tiba-tiba jadi nggak ngefek sama sekali. Atau lebih parah lagi, malah jadi racun. Dan semua itu gara-gara suplemen yang Anda anggap remeh. Ini resiko yang benar-benar nyata. Jadi, ayo kita bedah masalah ini dari sisi sains. Ini bukan lagi soal katanya ya, tapi beneran ada fenomena biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita dan semuanya sudah tercatat dengan baik. Yuk kita pahami dasar-besarnya. Oke, ini definisi teknisnya. Tapi gampangnya gini, zat-zat aktif di dalam herbal itu bisa ngacak-ngacak cara tubuh kita memproses obat. Mereka bisa mengubah semuanya, mulai dari seberapa banyak obat yang masuk ke darah kita, sampai seberapa cepat obat itu dibuang dari tubuh. Biar ngerti gimana ini bisa terjadi, kita perlu mampir sebentar ke salah satu organ paling sibuk di tubuh kita, hati. Anggap aja hati kita ini kayak pusat pengolahan raksasa. Sebuah jalan tol biokimia di mana semua zat asing, mau itu obat, herbal, racun, semuanya harus lewat sini dulu untuk diproses. Dan di jalan tol super sibuk ini, ada sekelompok polisi lalu lintas yang perannya krusial banget. Namanya keluarga enzim sitokrom P450. Atau kita sebut aja CYP450. Tugas utama mereka adalah memecah zat-zat asing ini, mengubahnya jadi sesuatu yang larut air biar gampang dibuang sama tubuh. Merekalah penjaga gerbang utama metabolisme kita. Nah, lihat deh angka-angka ini, luar biasa kan? Betapa dominannya peran si polisi lalu lintas ini. Bayangin, lebih dari 3/4 dari semua obat yang kita kenal diproses sama mereka. Malah satu jenis polisi aja namanya CYP3A4 itu ngurusin hampir setengahnya. Jadi kebayangkan kalau sistem ini diganggu sedikit aja dampaknya bisa kemana-mana. Terus gimana caranya herbal ini bisa bikin rusuh di jalan tol biokimia tadi? Intinya ada dua cara utama. Efeknya berlawanan, tapi dua-duanya sama-sama bahaya. Kita sebut saja inhibisi dan induksi. Yuk, kita balik lagi ke metafora jalan tol. Inhibisi itu, ibaratnya herbal ini bikin kemacetan total. Herbalnya seakan-akan memborgol para polisi enzim, jadi lalu lintas obat macet total, nggak bisa gerak. Akibatnya, kadar obat di darah kita bisa melonjak tinggi sampai ke level beracun. Sebaliknya, induksi itu kayak perangkap kecepatan. Herbal ini justru memerintahkan hati buat nambahin polisi enzim sebanyak-banyaknya di jalan tol. Lalu lintas obat jadi dibersihin super cepat. Saking cepatnya, kadar obat di darah kita malah jadi anjlok. Dan akhirnya nggak ngefek sama sekali. Oke, biar nggak teori terus, kita lihat contoh nyata yang paling terkenal dan paling banyak diteliti. Biar ancamannya lebih terasa konkret. Kita kenalan sama yang namanya St. John's wort. Nah, St. John's wort ini adalah contoh klasik dari induktor, si perangkap kecepatan biokimia. Zat aktif di dalamnya, hiperforin, itu kayak nekan pedal gas buat produksi enzim CYP34, si polisi lalu lintas paling subuk tadi. Jadinya, hati kita jadi terlalu efisien dalam ngebersihin obat-obatan tertentu dari tubuh. Dan ini adalah konsekuensi nyatanya. Ini bukan hal sepele. Kalau Anda minum pil KB, St. John's wort bisa bikin pil itu gagal total dan risikonya kehamilan yang tidak direncanakan. Kalau Anda minum obat pengencer darah kayak warfarin, obatnya dibuang terlalu cepat, malah ningkatin risiko penyumbatan darah atau stroke. Dan yang paling gawat, buat pasien transplantasi organ yang hidupnya bergantung sama obat siklosporin, interaksi ini bisa memicu penolakan organ akut. Fatal. Tapi, jangan kira masalahnya cuma St. John's wort ya. Ada banyak banget herbal lain, bahkan beberapa makanan kita sehari-hari yang bisa memicu interaksi berbahaya. Yuk kita intip beberapa contoh lain yang mungkin ada di sekitar Anda sekarang. Ginkgo biloba yang sering dipakai buat daya ingat ternyata bisa meningkatkan risiko pendarahan kalau diminum bareng aspirin. Suplemen bawang putih dosis tinggi itu ternyata induktor juga, bisa memangkas efektivitas obat HIV sampai setengahnya.
Dan yang ini mungkin paling bikin kaget, jus grapefruit. Iya, jus buah biasa. Jus ini adalah salah satu inhibitor paling kuat yang kita tahu. Bisa bikin kadar obat kolesterol atau obat darah tinggi meroket ke level racun. Oke, setelah dengar semua ini, jangan panik dulu terus buang semua suplemen Anda. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya Anda jadi lebih tahu, lebih berdaya, dan lebih proaktif. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan buat melindungi diri kita sendiri? Kuncinya ada di 3 langkah simpel ini. Pertama, selalu jujur dan terbuka. Bikin daftar semua yang Anda konsumsi, vitamin, teh herbal, suplemen apapun, dan kasih lihat ke dokter dan apoteker. Mereka bukan cenayang. Kedua, jangan malu bertanya secara spesifik, tanyakan langsung, "Dok, ini aman nggak kalau dicampur sama obat saya?" Dan ketiga, jadi detektif buat tubuh Anda sendiri. Kalau ada yang terasa aneh setelah mulai sesuatu yang baru, jangan tunda, langsung laporin. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini. Kita sering banget kan mencari solusi kesehatan di dalam botol. Entah itu obat resep atau suplemen herbal. Tapi pada akhirnya alat pengaman paling kuat yang kita punya bukanlah pil atau kapsul. Tapi komunikasi yang terbuka dan jujur dengan dokter atau apoteker Anda. Percakapan itulah yang akan menjaga Anda tetap aman. Selalu utamakan kesehatan Anda dan terima kasih sudah menyimak.